Ada orang namanya Abdullah, misalnya Abdullah ini punya anak. Abdullah punya anak namanya Hamid misalnya. Abdullah anaknya 3 nih. Ini biar gampang mencernanya, nama anaknya kita bikin 1, 2, 3 aja. Jadi anak pertama Hamid 1, anak kedua Hamid 2, anak ketiga Hamid 3. Ini biar gampang nih. Masalahnya biar gampang. Ketika Hamid 1, 2, dan 3 ini sudah dewasa, Abdullah sudah merasa tidak lama lagi dia nih umurnya begitu. Maka satu waktu Abdullah manggil nih Hamid 1. Hamid 1 dipanggil. Katanya, "Mid, gua lihat anak lu udah 3." Dia bilang gitu. "Cuman masih ngontrak aja. Daripada susah-susah, rumah baba yang di Sawangan pakai aja," gitu. Hamid 1 negesin, "Pakai aja tuh baba ngasih." Gitu. "Iya, gua ngasih." Gitu tuh. Udah ditegesin tuh. Kalau begitu Pak, bagusnya Hamid 2 sama Hamid 3 biar pada tahu dah gitu. Ntar sore saya suruh pada datang gitu. Akhirnya datang nih Hamid 2, Hamid 3. Abdullah bilang, "Mid tuh gak," gitu. Hamid 2, Hamid 3 maksudnya gitu. "Mid tuh gak," gitu. "Abang lu nih anak udah 3, yang 1 udah SMP, 1 masih SD. Gua lihat kesian abang lu kagak punya rumah. Jadi rumah baba yang ada di Sawangan gua kasih buat Hamid 1 ya," gitu. "Ntar lu mah tenang aja. Hamid 2 lu kan masih bujang. Lagi juga gua udah nyiapin emas buat mahar lu ntar," gitu. Pokoknya yang udah dikasih duluan Hamid 1. Hamid 3 belum nih. Hamid 3 masih bocah gitu. Masih waktu ngumpul juga masih lagi main FF itu depan bapaknya. Begitu ya, masih bocah gitu. Beberapa tahun kemudian Abdullah meninggal. Abdullah meninggal dunia, muncullah kemudian masalah dalam hal pembagian waris. Hamid 2 bilang, Hamid 2 bilang ke Hamid 1, "Bang, lu kan udah dapet rumah, lu udah kagak dapet warisan lagi ya." Dia bilang gitu. Hamid 1 nggak seneng, "Apa masalahnya gua kagak dapet warisan?" Begitu. Hamid 3 belain Hamid 2, "Iya bang, lu kan dulu dapet rumah udah." Begitu. "Sekarang warisannya ya tinggal gua aja berdua, Hamid 2 Hamid 3. Akhirnya karena makin lama tuh emang urusan banda tuh makin repot, makin banyak kan gitu ya. Jadi potensi kerugian keuntungan tuh diperhitungkan juga tuh sama ahli waris kan gitu. Makanya Hamid 1 lapor ini pengadilan. Dia merasa berhak mendapat warisan karena dia ahli waris, tapi ternyata dihalangi oleh Hamid 2 dan Hamid 3 sebab ada hibah Abdullah yang sudah diterima ketika Abdullah masih hidup. Kalau ke pengadilan, kira-kira yang menang Hamid 1 apa Hamid 2 Hamid 3? Yang menang Hamid 2 sama Hamid 3. Secara fikih syariat Islam kita bilang Hamid benar, karena itu hibah. Kalau hibah kan udah pindah milik. Kalau udah pindah milik itu rumah ya punya Hamid 1. Yang namanya warisan nih secara syariat harta yang dimiliki oleh pewaris sampai ketika dia meninggal dunia. Rumah yang di Sawangan udah bukan punya Abdullah lagi. Udah bukan punya Abdullah, tuh punya Hamid 1, maka itu tidak masuk dalam warisan. Secara fikih begitu. Tapi dalam pengadilan agama, Bapak Ibu jangan kaget. Soalnya di pengadilan agama kita, jadi kan kalau kita ngajuin masalah waris ini pertama penetapan ahli waris dulu gitu.
Setelah penetapan baru sidang lanjutannya soal perkara itu, perkara yang sedang diajukan, rumah yang di Sawangan. Ini yang menang Hamid 2, Hamid 3. Hamid 1 nggak dapat warisan sebab dalam kompilasi hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu sebenarnya bukan undang-undang. Dia dulu awalnya rencananya bakal jadi undang-undang Indonesia untuk umat Islam sekitar tahun 80 berapa gitu ya. Itu ada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan juga Mahkamah Agung punya inisiasi untuk nasionalisasi syariat Islam. Dikumpulkanlah tuh banyak ulama, banyak asatidz, tapi ternyata bukan ustadz doang, ada ahli-ahli hukum, kalau bahasa orang kampusnya common law gitu, hukum umum yang tidak berkaitan dengan syariat Islam ikut juga di dalamnya mempengaruhi. Akhirnya tahun 90, tahun 87 udah jadi itu. Tahun 88 apa 87 itu jadi tuh kompilasi hukum Islam yang isinya ada 3 bab. Bab waris, bab wakaf, bab pernikahan. Cuman tahun 91 diketok oleh Presiden Soeharto, jatuhnya inpres, instruksi presiden, nggak nyampe undang-undang. Jadi ini diinstruksikan untuk disosialisasikan ke seluruh lingkungan pengadilan agama semuanya gitu. Sampai sekarang kompilasi hukum Islam ini jadi buku pedomannya hakim-hakim agama di Indonesia semuanya. Jadi kalau kita punya masalah yang ternyata posisi kita didukung oleh kompilasi hukum Islam, pasti menang gitu. Tinggal mikirin bayar pengacara aja gitu. Pasti kalau pasti menang gitu. Itu kompilasi hukum Islam bilang begitu, pasal 211 ada tentang hibah waris. Hibah waris. Jadi harta yang sudah dihibahkan itu dapat dijadikan sebagai warisan gitu. Maka anak satu yang sudah dapat hibah udah nggak dapat warisan lagi karena hibah yang sudah diberikan dulu ketika hidup itu dianggap sebagai warisan. Maka di sini nih banyak ditentang. Saya sekarang sudah punya buku, nulis buku judulnya Kompilasi Hukum Islam versus Faraid Islam gitu. Jadi saya bahas di situ banyak pasal-pasal kompilasi hukum Islam yang bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangannya begini. Kalau ada orang masuk masjid, dia sholat sambil ngangkat tangan, dia takbir Allahu Akbar. Setelah dia Allahu Akbar, dia baca Fatihahnya, bismillahnya dikerasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bilang ini orang Syafi'i nih gitu. Fatihahnya digedein, bismillahnya digedein. Ada orang masuk masjid, dia takbiratul ihram, baca Fatihah, bismillahnya kagak dikerasin. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kita bilang nih Hambali nih. Ini gurunya orang Hambali nih kayaknya dia. Makanya bismillahnya enggak dikerasin. Begitu. Tapi kalau kemudian ada orang masuk habis takbiratul ihram, dia langsung baca qul huwallahu ahad. Nah, ini kagak ada yang ngajarin nih. Ini Syafi'i bukan, Hambali bukan, Maliki bukan, Hanafi bukan. Ini siapa nih yang bikin-bikin? Itu yang namanya bermasalah tuh gitu. Ada pasal-pasal yang Syafi'i bukan, yang Hanafi bukan, Maliki bukan, Hambali juga bukan. Salah satunya ini pasal hibah waris. Pasal 211 kompilasi hukum Islam, hibah yang diberikan kepada ahli waris ketika pewaris hidup itu dapat dimasukkan sebagai warisan gitu. Ini pasalnya bermasalah. Secara fikih Islam, hibah dan warisan itu hal yang berbeda. Hibah itu pemberian, warisan itu bukan pemberian. Warisan itu ketetapan syariat.
Orang sudah meninggal dunia, ketetapannya hartanya itu pindah kepemilikan kepada ahli waris. Ngasih kagak ngasih otomatis pindah. Kalau hibah itu pemberian, begitu. Makanya dalam hibah tuh ada yang namanya sigoh, ijab kabul. Ini rumah gua kasih sama lu, nih kuncinya, nih suratnya, urusin buru-buru. Kata Hamid, saya terima Bak. Tuh ijab kabul namanya. Tapi kalau waris kagak ada ijab kabulnya gitu. Nih bapak warisin, nggak ada gitu. Yang namanya waris itu kan terjadi ketika meninggal dunia. Maka bahasa ulamanya tuh hibah itu ikhtiari. Hibah ikhtiari. Hibah itu opsional. Siapa yang mau ngasih terserah. Kita semau kita, berapa yang mau ngasih, berapa ngasihnya terserah kita. Tapi kalau waris itu ijbari. Ijbari itu non opsional, nggak ada pilihan. Ya pokoknya kalau meninggal dia punya harta jadi warisan kepada ahli waris. Make ijab apa kabul kagak ada urusan. Pokoknya ketika meninggal itu kemudian jadi warisan. Nah kalau Bapak Ibu sempat ke pengadilan agama, iseng begitu nanya-nanya, atau nanya biar enak sama mahasiswa semester 7 sama 8 yang lagi bikin skripsi, atau mahasiswa S2 yang lagi bikin tesis ke pengadilan agama, tanya dah, pasal berapa sih yang sering jadi masalah di pengadilan? Salah satunya hibah waris. Abang ribut sama adeknya sebab adeknya maksa dapat warisan padahal udah dihibahin dulu waktu bapaknya hidup gitu. Sama pasal 189 ahli waris pengganti namanya. Atau lagi yang kagak kalah menarik pasal gonogini. Nah itu juga sama tuh, ribut juga tuh. Itu yang ribut tuh iparnya sama adik iparnya ribut tuh gitu. Iya itu pasal gonogini. Jadi secara syariat Islam hibah itu diberikan kepada seseorang filhal seketika itu. Jadi seketika itu diberikan tuh namanya hibah begitu. Beda kalau pemberiannya itu diikat setelah kematian. Kalau pemberian yang diikat setelah kematian namanya wasiat. Ntar nih kita bahas wasiat. Hibah dulu. Jadi hibah itu tamlikun bila iwadin filhal. Memberikan kepemilikan tanpa ganti. Tanpa ganti itu maksudnya rumah yang di Sawangan buat lu. Cuman mobil Ioniq lu buat gua, itu namanya bukan hibah, itu namanya barter gitu. Rumah di Sawangan emang rada murah, sama Ioniq emang kayaknya sih masih malan Ioniq gitu. Kayaknya gitu. Jadi itu namanya barter. Jadi bila iwat tanpa ganti, rumah yang di Sawangan buat lu. Filhal seketika itu. Jadi hibah itu salah satu syaratnya al-qabdu, serah terima. Maka kalau kagak diserah terimakan itu hibahnya kagak jadi. Jangan sampai kemudian ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah duka, dia bilang, "Baba lu dulu pernah bilang mau ngasih gua mobil." Gitu. Kapan? Dulu udah pernah dikasih. Ya kagak dikasih-kasih, makanya gua nagih. Oh enggak. Hibah tidak terjadi kecuali sudah serah terima gitu. Serah terima terjadi, pindah tuh milik. Maka ketika sudah pindah kepemilikan, sudah tidak lagi dikatakan warisan, karena warisan itu harta pewaris ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, nih Abdullah meninggal, itu rumah di Sawangan udah bukan punya dia lagi. Itu namanya hibah. Dan hibah ini memang tidak pernah ada syarat harus ke anak ya, harus ke ustadz ya, enggak. Hibah itu kepada siapa aja. Ya kebetulan dia pengen ngasih sama anak ya terserah dia. Jadi hibah itu pertama dia adalah pemberian seketika itu. Harus terjadi serah terima. Kemudian yang kedua kepada siapa aja. Ini bahasa fikihnya mauhub lahu itu tidak tertentu. Anaknya boleh, ustadznya boleh, pembantunya boleh. Orang di pinggir jalan lagi lewat kita tarik, gua kasih rumah lo, nggak apa-apa itu hibah mah terserah siapa aja begitu.
Kemudian nilainya tidak ditentukan. Kita punya sejutanya kita kasih orang, nggak apa-apa hibah. Ya cuman ntar pulang diomelin bini, tanggung resiko kan gitu. Cuman itu hibah sah itu. Yang namanya hibah itu pemberian seketika itu dan kepada siapa? Kepada siapa aja gitu. Maka ketika orang ini meninggal, harta yang sudah dihibahkan dulu nggak jadi warisan karena udah pindah milik. Dan saya punya beberapa teman termasuk guru saya itu orang tuanya menghibahkan seluruh hartanya ketika hidup, lalu ketika dia meninggal tidak ada sepeser pun harta yang diwariskan. Habis semuanya hartanya sudah dihibahkan kepada anak-anaknya begitu. Jadi secara fikih anjurannya memang begitu. Kalau mau hibah sama anak, hibahnya yang adil. Jadi kalau anak satu dapat, anak dua dapat, anak tiga dapat gitu. Tapi kalaupun sudah diberikan anak satu, anak dua, anak tiga nggak dapat, ya nggak ada masalah juga. Artinya tidak terkena dosa karena kewajiban ngeratain semua tuh keharusan meratakan tuh bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Itu tergantung karena orang tua kadang-kadang kalau mau ngasih tuh lihat kondisi. Ini anak kagak dikasih motor aja, gua lihat jam 10 udah di warung kopi gitu. Apalagi kasih motor, jangan dari pagi di warkop dia kagak sekarang gitu kan, orang tua gitu mikir kan ya. Jangan. Jadi pemberian itu namanya hibah, maka ketika itu hilang. Nah, bedanya wasiat itu tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti. Wasiat itu pemberian yang diikat waktunya setelah kematian, itu namanya wasiat. Pemberian yang diikat waktunya dengan setelah kematian. Dia kumpulin nih Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3. Kata Abdullah, ntar kalau gue meninggal, nah itu wasiat tuh. Ntar kalau gue meninggal, rumah yang di Sawangan kasih buat Ustadz Fulan aja gitu. Gua lihat santrinya banyak, dia ngontrak saban bulan majelisnya pindah mulu gitu. Rupanya dipindahin nama yang punya kontrakan gitu. Kasihan gua kasih aja. Nah itu namanya wasiat itu. Terus rumah yang di samping ada tanah tuh di samping rumah yang di Sawangan tuh jangan dijual. Emang kenapa Pak? Bukan punya gua, itu punya orang tuh. Tahu punya siapa itu gitu. Ya pokoknya jangan dijual. Itu namanya wasiat tuh. Bedanya wasiat sama hibah sama-sama pemberian. Cuman wasiat tuh diikat setelah kematian. Bedanya lagi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Karena ahli waris bakalan dapat warisan. Wasiat dulu memang ayatnya kan gitu, gimana? Intaroka khairanil kutiba alaikum idza, gimana sih ayatnya, khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabun, diwajibkan atas kalian memberikan wasiat yang terbaik kepada orang-orang yang kalian tinggalkan, orang tua dan juga kerabat. Lalu kemudian turun ayat warisan, maka ayat wasiat ini dihapus kewajibannya. Dihapus kewajibannya dan peruntukannya pun dihapus kepada ahli waris karena ahli waris sudah punya ayat warisan. Maka wasiat ini hukumnya jadi sunnah dan tidak boleh kepada ahli waris. Itu nggak boleh. Tapi nanti ada penjelasan lebih lanjut. Kalau kepada ahli waris aslinya tidak boleh. Tapi kalau kemudian ahli waris seluruhnya menyetujui nggak ada masalah. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kepada siapa aja boleh. Gurunya, ustadz, pembantu, pengacara, terserah. Yang penting tidak boleh kepada ahli waris. Dan nilainya, kalau hibah itu kan nilainya berapa aja terserah. Dia punya 1 miliar, dia hibahkan 500 juta, nggak ada masalah. Tapi kalau wasiat itu maksimal 1/3 aja. Maksimal 1/3. Ini bedanya wasiat dengan hibah. Jadi kalau ada orang tua bilang, ntar kalau gua meninggal itu rumah yang di Sawangan buat abang lu Hamid 1. Anaknya bilang, emang ngapa Bang?
abang lu kesian udah punya anak nggak punya rumah, nggak boleh wasiat ke anak bah, begitu. Kata siapa lo? Kata Ustadz, wasiat bolehnya kepada selain ahli waris, begitu. Gua lihat lu pergi kantor kerja pagi pulang malam, kapan ngajinya? Saya ngaji di MJS. Emang kapan ngaji? Siang-siang pas waktu istirahat, gitu. Kata Ustadz kagak boleh. Lah terus gimana no abang lu kesian? Bapak kalau mau ngasih kasih sekarang aja, hibah, kagak usah pakai wasiat abis meninggal. Iya ya sekarang aja. Ntar kalau gua wasiatin ternyata yang meninggal duluan Hamid kan repot itu. Iya repot. Duh gua kasih aja dah gitu. Ntar sore panggil abang lo kesini gitu. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Kalau udah kesebut Ustadz, ini udah kesebut nih kata bapak kemarin waktu hidup anaknya ada 9, banyak banget. Gitu. Katanya wasiat ini kalau dia meninggal semuanya ngelihat, semuanya dengar. Orang tiap malam minggu kita ngumpul di sini, dia ngomongnya pas malam minggu itu. Katanya ntar kalau gua meninggal nih, rumah yang ditempatin ini nih buat anak gua yang bontot perawan, kasihan dia ngerawatin begitu. Wasiat begitu. Kita baru tahu ternyata wasiat nggak boleh kepada ahli gimana. Kalau wasiat kepada ahli waris kan aslinya kagak boleh, karena ahli waris dapat warisan. Tapi dalam fikih madhab Imam Syafi'i, wasiat kepada ahli waris itu statusnya mauquf, statusnya tuh diskors. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, jangan langsung ditunaikan wasiatnya, ditahan dulu. Sampai kapan? Sampai disetujui oleh ahli waris yang lain. Karena ahli waris kudu tahu bahwa warisannya berkurang karena ada wasiat, gitu. Warisannya berkurang karena ada wasiat ngumpul. Kemarin Baba sebelum meninggal katanya rumah ini buat si bontot, buat adik kita yang perawan, gitu. Kata abangnya, lu napa nanya gua gitu. Ini kata Ustadz, wasiat kepada ahli waris itu harus dapat persetujuan ahli waris yang lain. Kira-kira abang setuju apa enggak gitu. Kata yang satu, gua setuju dah. Kata yang dua, ntar dulu dah. Emang napa ntar? Gue nunggu bini gue dulu lah. Napa nunggu bini? Kan yang waris lu bukan bini lo gitu. Lu ahli waris jangan takut sama bini lu gitu. Kan ada yang begitu kadang-kadang begitu. Itu bini bukan ahli waris, menantu itu bukan ahli waris. Kita juga sama nih kalau status kita menantu nih. Mertua kita meninggal, udah nggak usah sok-sokan begitu maju nyari warisan. Nah, tapi kita mesti motivasi bini kita, itu ayo maju gitu. Untuk dapetin haknya, emang haknya kan begitu. Jadi semua ahli waris sepakat gitu. Dan nilainya tidak boleh sepertiga. Ini kalau dikumpul ini harta baba kita sekian ada 2 miliar. Ini rumah yang di sini nih yang diwasiatin buat perawan kita nih, buat bontot kita nih, nilainya 300 juta. 300 juta dari 2M, itu kan gak nyampe sepertiga, udah kasih dah gitu, gak ada masalah. Itu warisan, itu namanya wasiat. Jadi sedangkan warisan tuh tidak ada ijab kabulnya karena dia ketetapan syariat, begitu. Ketetapan syariat yang memang ditetapkan oleh Allah. Kewajibannya sama kayak kewajiban sholat. Kalau sudah datang waktunya, syarat terpenuhi, wajib sholat. Datang waktunya nih matahari tergelincir dari arah timur, dia naik pas di ujung kepala, belum turun, belum waktu zuhur. Ketika udah turun itu matahari ke arah barat, masuk waktu zuhur. Maka datang itu kewajiban zuhur, nggak boleh ada yang nunda-nunda. Artinya nggak boleh ada yang ulang gitu. Saya kalau udah sholat duha 12 rakaat apa boleh saya perai zuhur? Kagak boleh. Itu nggak boleh ada pilihan. Sunnah itu pilihan. Mau ngerjain silahkan, kagak juga nggak apa-apa. Tapi kalau zuhur tuh emang ketetapannya seperti ini. Nggak boleh ada warisan juga sama. Ketika orang sudah meninggal dunia, maka kemudian
hartanya berpindah. Kita kembali ke perkara yang tadi. Hamid ini secara fikih dia dapat warisan karena dia ahli waris, anak. Kan anak laki itu memang ahli waris mutlak. Jadi dalam sekian banyak itu jajaran ahli waris ada 5 orang yang tidak mungkin terhalangi, pasti dapat 5 orang. Jadi kita nyebutnya tuh ahli waris internal gitu. Karena bagaimanapun keadaannya 5 ini pasti dapat. Kan kalau dijumlahin ahli waris tuh ada 25. 2 itu pembebas budak. Kalau 2 kita kurangin jadi 23 nih secara nasab dan juga pernikahan. Ini anak laki ini masuk dalam jajaran 5 ahli waris internal yang tidak mungkin terhalangi, pasti dapat. Yang 5 ini pertama suami atau istri. Kan kalau yang ninggal laki berarti istri. Kalau yang ninggal suami berarti kalau yang ninggal istri berarti suami gitu. Nggak mungkin kan yang ninggal suami masa yang ahli waris suami kan gitu. Berarti suaminya ada 2 gitu. Ini pertama suami atau istri, yang kedua anak laki, yang ketiga anak perempuan, yang keempat ayah, yang kelima ibu. Ini 5 orang pasti dapat, nggak mungkin nggak. Hamid masuk dalam kategori itu, Hamid 1. Dan Hamid 1 ini udah memenuhi syarat. Pertama dia masuk dalam jajaran ahli waris sebab nasab. Yang kedua syarat ahli waris itu hidup ketika pewaris meninggal. Nah ini yang sering jadi masalah nih, orang udah meninggal kapan tahu masih dimasukin jadi ahli waris tuh. Banyak itu. Ini contoh Abdullah yang tadi. Abdullah Hamid 1, Hamid 2, Hamid 3. Hamid 1 meninggal udah lama. Sebelum Abdullah meninggal Hamid 1 udah meninggal. Gitu. Meninggalnya ninggalin bini lagi hamil, gede lagi. 2 hari meninggal Hamid 1, lahir anaknya. 4-5 tahun kemudian Abdullah meninggal. Maka Hamid 1 ini bukan ahli waris. Kenapa bukan ahli waris? Karena syarat ahli waris tidak terpenuhi dalam diri Hamid. Apa syaratnya? Hidup ketika pewaris meninggal. Hamid udah nggak ada, begitu. Jadi syarat yang kedua, pertama masuk jajaran ahli waris, yang kedua dia memang hidup ketika si pewaris meninggal, yang ketiga tidak punya sifat penghalang. Apa sifat penghalang? Pertama beda agama, yang kedua membunuh, yang ketiga budang. Jadi Abdullah meninggal. Ketika Abdullah meninggal, Hamid 1 malamnya baru aja dibaptis jadi Nasrani. Misal contoh. Ini misalnya, ini meninggal dunia semalam begitu. Acaranya sih cuman cuman pesta-pesta doang. Lama-lama dibujukin sama temennya. Lu kalau CS sama gue mau ikut gue ke gereja gitu. Toleransi kan begitu bahasanya. Ikutlah dia ke gereja begitu. Ikutlah, kemudian dia tradisi ritual sampai kemudian dia mendeklarasikan untuk ikut ajaran Nasrani, keluar dari Islam. Maka ketika besok ayahnya meninggal dunia, Hamid bukan ahli waris karena beda agama. Jadi beda agama bukan ahli. Berarti yang dapat warisan Hamid 2, Hamid 3 begitu. Kalau di Hamid 1 ke pengadilan menang apa enggak Ustaz? Kalau pengadilan agama dia kalah. Tapi kalau ke pengadilan umum menang. Bakalannya menang, pasti menang. Bakalannya menang, saya yakin. Kalau Hamidnya ini butuh bantuan saya ada nih gitu. Tinggal berapa persen aja hitung-hitungannya kan gitu. Ini beda agama, nggak bisa. Yang kedua yang jadi penghalang itu adalah membunuh. Artinya pewaris itu meninggal sebab dibunuh oleh ahli waris. Ahli waris yang terbukti ketahuan secara nyata. Tentu ini pakai proses pengadilan. Terbukti meyakinkan secara nyata bahwa dia membunuh Abdullah, maka dia terhalang untuk mendapatkan warisan gitu. Pindah ke anak, enggak, anaknya juga enggak. Karena anaknya terhalangi oleh Hamid 2 dan Hamid 3 gitu. Jadi orang ini membunuh
Kalau terbukti begitu ya. Tapi kalau memang tidak ada bukti ya kita nggak bisa mensifati orang dengan sifat yang tidak ada buktinya. Kemudian yang ketiga adalah budak. Jadi kalau anaknya ini budak begitu, maka dia tidak bisa dapat warisan dari ayahnya yang merdeka. Emang bisa Ustaz, ada orang merdeka ngelahirin budak? Kalau zaman sekarang rada susah, tapi contoh yang dijelaskan oleh ulama adalah anak yang lahir dari selingkuhan. Begini yang jelasinnya rada ribet nih. Ini misalnya Abdullah zaman dulu punya budak misalnya. Salah satu kebolehan yang diberikan oleh syariat kepada pemilik budak tuh boleh menggauli. Tapi dengan catatan budak yang sudah digauli itu pasti merdeka ketika si tuannya meninggal dunia. Budak nih punya budak, digauli, boleh. Cuman ketika orang ini sudah ketahuan hamil, haram hukumnya dijual. Nggak boleh dijual. Karena ketika dia meninggal, ini budak jadi merdeka. Ketika anaknya lahir langsung jadi merdeka. Anaknya lahir langsung jadi merdeka. Ini Abdullah punya budak namanya Maimunah misal. Maimunah budak bener, dia punya. Maimunah digauli, hamil, Maimunah haram dijual. Maimunah pasti merdeka ketika Abdullah meninggal, dan anaknya Maimunah langsung merdeka ketika lahir. Itu hukumnya begitu. Tapi ketika Abdullah ini berselingkuh sama budak orang lain gitu. Jadi budaknya rada ganjen juga nih budak yang sono gitu. Main mulu ke dapur Maimunah gitu. Lu ngapain sih ini? Gue demen banget sama tuan lu tuh si Abdullah. Akhirnya kejadian ini Abdullah berselingkuh dengan budak orang lain, maka sebagai hukumannya anaknya budak juga. Nisbatnya kepada bapaknya. Jadi ketika Abdullah meninggal nih, anak dari selingkuhan budaknya ini tetap budak karena dia digauli dengan jalur yang perzinahan jatuhnya, jalur perzinahan tidak resmi. Maka anak ini dikatakan sebagai bukan ahli waris sebab dia budak gitu. Jadi ada konsekuensinya dalam setiap pekerjaan yang dijelaskan oleh syariat. Jadi dalam kasus ini saya mau kasih tahu kapan waktu begitu ya. Ketemu ada kasus orang hibah kemudian dipaksa untuk dijadikan warisan, memang kompilasi hukum Islamnya bilang begitu. Tapi dalam syariat Islam enggak, hibah yang sudah dihibahkan enggak masuk jadi warisan. Makanya kita nih terus mengkampanyekan untuk orang-orang tuh dalam masalah warisan tuh merujuk kepada kitab-kitab fikih turas untuk menghindari perdebatan begitu. Karena saya beberapa kali diminta untuk bagiin warisan, kadang-kadang dikonfrontir dengan kompilasi hukum Islam gitu. Saya kalau udah kayak gitu rada males tuh begitu. Iya, yang ada sih diomelin doang, warisan 2 miliar saya diamplopin cuman gope doang lah, udah apa emang. Iya udah diomelin begitu. Makanya sekarang kalau ada orang minta bagi warisan ke rumah aja dah. Saya nggak mau dipanggil ke rumah, yang ada saya diintimidasi gitu. Iya, suruh menangin salah satu. Biasanya yang manggil itu yang mau dimenangin. Gitu, sih ke rumah aja dah, ngobrol di rumah. Terus saya panggil ipar saya. Ipar saya kan di rumah rada centeng juga itu. Jadi kalau macam-macam ada ipar saya. Jadi wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 1 Bapak Ibu, kalau ingin bertanya silahkan bertanya di luar forum agar teman-teman yang ingin melanjutkan pekerjaan bisa lanjut pekerjaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.